Jangan khawatir. Aku akan menolongmu. Mas bisa menjadi orang kaya dan punya banyak uang. Benar, Nyai. Nyai bisa menolong saya. Saya ingin sekali membahagiakan istri saya, Nyai. Tapi ada syaratnya. Katakan saja, Nyai. Saya pasti akan menurutinya, Nyai. Setiap malam Jumat Kliwon, Mas harus datang ke sini. Mas akan menjadi suamiku dan melakukan kewajiban sebagaimana suami terhadap istrinya. Kamu mau kemana lagi, Ningrum? Aku kan udah berkali-kali bilang mau cari kerja. Aku mau kerja di restoran. Jadi pelayan. Enak, gajinya gede. Mas Darman yang memberiku pekerjaan ini. Kok kamu dekat lagi sama Darman? Kamu kan tahu Darman itu siapa? Memangnya Mas Darman itu kenapa sih, Mas? Apa karena dia dulu pacarku, jadi aku nggak boleh berteman sama dia, gitu? Dia memberiku pekerjaan yang menghasilkan uang. Pasti aku nggak nolak dong. Itu karena Mas bokek terus. Ningrum, dengar ya. Darman itu dari dulu selalu punya maksud yang tersembunyi. Dia itu selalu berusaha dekat dengan kamu. Mas, denger ya. Aku butuh uang bukan hanya buat makan kita berdua. Tapi buat beli keperluan perempuan. Lihat nih, hairsprayku habis, kosong, tahu nggak? Mas itu sebagai suami nggak bisa memenuhi kebutuhan istrinya. Tuh, Mas Darman sudah datang jemput aku. Aku bisa mampus kalau hanya bergantung sama Mas. Mas Darman! Gimana? Udah siap? Aku udah nunggu dari tadi loh, Mas. Ya maaf, aku telat sedikit. Ya. Kamu bingung karena tidak punya uang ya? Karena itu kamu disepelekan oleh istrimu. Tapi, nenek ini siapa? Kamu memang harus banyak punya uang. Karena istrimu bukan perempuan yang mau diajak miskin. Kalau kamu mau terlepas dari belenggu kemiskinan, pergilah ke hutan bambu yang ada di pinggir desa. Bersemedilah di makam di sana. Pasti nasibmu akan berubah. Hutan bambu di pinggir desa. Kakiku nggak bisa bergerak. Jangan takut, Mas. Namaku Nyai Andini. Aku yang akan menolong Mas dari kemiskinan. Aku tahu, Mas sangat menderita dengan kelakuan istri Mas. Memang, dia hanya bisa dikendalikan dengan uang. Tanpa uang, Mas tidak ada harganya di mata dia. Ayo main minum. Ayo terus. Lihatlah sayang. Restoran ini selalu ramai. Pagi, siang, ataupun malam. Kamu pasti senang kerja di sini. Emang aku udah pasti, Mas, diterima kerja di sini? Ya tentu dong. Karena kebetulan yang punya restoran ini adalah teman aku sendiri. Namanya Mas Bowo.
Sekarang dia lagi ke kota untuk mengurusi urusan yang lain. Tapi dia berpesan, kapanpun kamu mau kerja di sini, kamu bisa langsung kerja. Kalau begitu, mulai besok aja Mas aku kerja. Aku bosen di rumah terus, nggak pegang uang. Syukurlah kalau kamu sudah sadar bahwa cinta itu tidak bisa dimakan. Yang bisa dimakan hanyalah roti dan nasi. Itu pun harus pakai uang. Makanya harus kerja. Suami kamu tidak kerja, gimana bisa ngasih kamu makan? Iya kan? Iya Mas, aku nyesel menyia-nyiakan cintamu. Jangan khawatir. Aku akan menolongmu. Mas bisa menjadi orang kaya dan punya banyak uang. Benar, Nyai. Nyai bisa menolong saya. Saya ingin sekali membahagiakan istri saya, Nyai. Tapi ada syaratnya. Katakan saja, Nyai. Saya pasti akan menurutinya, Nyai. Setiap malam Jumat Kliwon, Mas harus datang ke sini. Mas akan menjadi suamiku dan melakukan kewajiban sebagaimana suami terhadap istrinya. Baiklah, Nyai. Saya setuju dengan syarat Nyai. Setiap malam Jumat Kliwon, saya akan datang ke sini. Seperti permintaan Nyai. Bawalah tas ini pulang. Jangan dibuka sebelum Mas tiba di rumah. Selanjutnya, aku menunggumu di sini. Betul-betul ajaib. Daun-daun tadi berubah jadi uang semua. Wah, istriku pasti akan senang banget ngeliat ini. Terima kasih ya Mas, sampai besok sore. Iya sayang. Mulai besok, kamu sudah menjadi karyawati restoran. Dan besok, aku jemput jam 4:30 sore tepat, ya. Oke Mas, sampai besok ya. Mas! Mas Anas! Mas! Mas Anas! Mas! Wah, Mas. Banyak banget Mas uangnya Mas. Dari mana Mas uangnya? Kamu nggak usah tahu uang ini dari mana. Itu nggak penting. Pokoknya, semua uang yang ada di sini itu untuk kamu. Bener Mas. Aduh, Mas baik banget sih. Makasih ya Mas ya. Ini loh. Sekarang karena kamu udah punya uang banyak, jadi aku minta kamu nggak usah kerja lagi sama Darman ya. Pasti enggak dong Mas. Ngapain aku kerja capek-capek di restoran melayani orang ya kan? Apalagi tempat itu kayaknya tempat mesum Mas. Mending aku di rumah aja melayani Mas ya kan? Orang-orang yang sering mengikuti hawa nafsunya dan selalu merendahkan dirinya untuk bertekuk lutut terhadap kepentingan duniawi serta menolak ajaran Allah Subhanahu wa taala, maka mereka itu adalah orang-orang yang sudah dikuasai setan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Zukhruf ayat 36 yang artinya sebagai berikut. Barang siapa yang meninggalkan ajaran Tuhan yang Maha Pemurah, maka baginya kami adakan setan. Jadi, setan itu yang menjadi teman yang selalu menyertai mereka. Astagfirullahaladzim. Ada apa, Pak Ustadz? Tenang kalian semua. Saya merasakan ada sesuatu di sekitar kita.
Tapi saya belum bisa menjelaskan sesuatu itu apa. Yang jelas, ada kekuatan goib di sekitar kita. Astagfirullahaladzim. Subhanallah.